Bab 817. Racun bunga king kuno. Karincu mendapatkan masalah. Pantas saja panggilan telepon tadi datang dari Taeko Tian. Hailey Ye dan Sally Liu sudah lama mendengarnya dari Louis Lu. Guru dari Karincu adalah Taeko Tian yang ada di depan ini. Dia bukan orang biasa. Jadi mereka tadi berpikir untuk menemuinya. Namun ketika melihat Karincu pingsan, pikiran itu langsung dikesampingkan. Mereka berdua segera memapahkannya masuk dengan wajah yang cemas. Ekspresi Louis Lu terlihat sangat buruk. Dia segera bertanya, "Hei Dada Rata, katakanlah padaku apa yang terjadi." Dada Rata. Ketika Taeko Tian mendengar panggilan ini, tatapannya menjadi muram. Lalu dia menegur, "Apa itu Dada Rata? Bagaimanapun aku ini paman gurumu. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana caramu melindungi kakak kelimaku ini?" Louis Lu mengira dengan Karincu bersama Taeko Tian, maka dia tidak akan mendapatkan masalah. Namun kondisi di depannya ini membuat dia cemas. Jadi bagaimana mungkin dia peduli lagi dengan paman gurunya? Dan dia sama sekali tidak sungkan pada Taeko Tian. Namun, dibandingkan dengan mereka bertiga, Taeko Tian terlihat lebih tenang. Dia berkata, "Tidak perlu cemas. Dia hanya terkena racun bunga king kuno." Racun bunga king kuno. Ketika sedang menggali kubur di gurun barat laut, dia tanpa sengaja membuat sebuah ruangan rahasia. Siapa yang sangka di dalam sana tersenyum bunyi sebuah bunga king kuno. Selama seseorang mencium aroma dari bunga itu, maka dia akan terkena racun. Dan aku sendiri juga terkena racun. Taeko Tian memberikan penjelasan secara perlahan. Ketika ucapan ini keluar, ekspresi Louis Lu dan yang lainnya langsung berubah menjadi aneh. Louis Lu berkata, "Racun bunga king. Jika aku tidak salah, seharusnya itu adalah obat bius. Jika terkena, maka harus langsung melakukan hubungan. Bukankah begitu?" Taeko Tian mengangguk, "Kali ini kami terkena racun bunga king. Namun tidak separah yang kamu bayangkan. Namun bisa bertahan beberapa hari saja. Jadi aku langsung datang ke Jiangnan untuk menghubungimu. Jadi kalian mencariku untuk meminta aku melakukan detoksifikasi." Louis Liu saat ini baru mengerti. Namun selanjutnya dia terpikirkan sesuatu. Lalu menatap Taeko Tian dengan waspada, "Apakah kamu ini sedang menjebak aku?" Hal yang sebelumnya terjadi antara dirinya dan Karincu itu terjadi karena Taeko Tian dan Genko Tian. Mereka sengaja membuat dirinya terkena mantra, lalu menipu Karincu jika tidak melakukan hal itu, maka dirinya akan mati keracunan. Sekarang dirinya sudah memiliki jiwa dewa, jadi dia tidak mungkin terkena mantra lagi. Karena itu mereka mulai memusatkan perhatian pada tubuh Karincu. Pasti seperti ini. Ekspresi Louis Lu terlihat curiga. Namun, Taeko Tian dengan yakin berkata, "Keponakanku Louis Lu, kamu boleh mencurigai petua Genko Tian itu. Namun yang aku katakan hari ini semuanya nyata. Kalian tidak berbeda. Siapa yang akan mempercayaimu?" Louis Lu terlihat jijik. Melihat dia tidak percaya, Taeko Tian menghela nafas. Lalu berkata, "Bukankah Genko Tian telah mewariskan teknik medisnya kepadamu? Kamu boleh memeriksanya sendiri." Louis Lu sekali lagi menatap ke arah Karincu. Saat ini Karincu dibaringkan di atas sofa oleh Taeko Tian. Tubuhnya terlihat indah. Taeko Tian memberikan penjelasan, racun bunga king termasuk racun yang bersifat paroksismal. Tidak akan mengakibatkan pingsan. Namun karena racun di tubuh Karincu tiba-tiba bereaksi ketika di tengah perjalanan, jadi aku mengerahkan teknik Tao dan membuatnya pingsan. Louis Lu tidak biara.
Dia diam-diam menyalurkan reiki sejati ke dalam tubuh Karin Chu, lalu mengamati kondisi tubuhnya. Dan ternyata memang yang seperti Taeko Tian katakan. Dia menemukan racun di dalam tubuh Karin Chu. Apakah bisa dikeluarkan melalui teknik akupuntur? Louis Lu bertanya. Menurutmu? Taeko Tian berbalik bertanya. Louis Lu berpikir. Tadi ketika dia memeriksanya dengan reiki sejati, dia menyadari racun bunga king berbeda dengan racun biasa. Dia memiliki kondisi yang spesial, sehingga menyampur menjadi satu dengan darah Karin Chu. Jika ingin mengandalkan teknik akupuntur untuk mengeluarkan racun, mungkin itu tidak akan bisa terjadi. Apa jangan-jangan benar-benar harus mereka ulang adegan di hari itu sekali lagi? Louis Lu menoleh ke arah Hailey Ye dan Sally Liu. Meskipun Hailey Ye terlihat kesal, namun dia hanya mendengus dingin, sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Namun Sally Liu justru berkata, tentu saja harus menyelamatkan adik kelima. Louis, bukankah sekarang kamu sudah tidak sabar? Louis Lu tersenyum pahit. Bagaimana mungkin? Jangan sembarangan. Tiba-tiba, Louis Lu teringat sesuatu. Dia menatap Taeko Tian dengan ekspresi yang aneh, dada rata. Tadi kamu mengatakan, kamu juga terkena racun bunga king. Jangan-jangan kamu juga bersambung. Bab 818. Maaf, aku menolak. Setelah Louis Lu berkata, Hailey Ye dan Sally Liu yang ada di samping sana menoleh ke arah Taeko Tian dengan bersamaan. Tadi Taeko Tian memang berkata dirinya juga terkena racun. Jangan-jangan dia juga ingin mencari Louis Lu untuk. Tidak bisa dibayangkan. Benar-benar sangat mengerikan. Louis Lu memberikan respon yang besar. Dia menutupi dadanya dengan waspada, lalu berkata, membantu kakak kelimat aku. Aku tidak akan menolak. Namun dada rata. Tadi kamu juga sudah mengatakannya. Bagaimanapun kamu adalah paman guruku. Jika aku membantumu, itu sangat tidak cocok. Benar-benar tidak cocok. Siapa yang membutuhkan bantuan dari bajingan seperti kamu? Ketika mendengar Louis Lu memanggilnya dengan dada rata dan membuat dirinya terlihat bersalah, Taeko Tian akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung memarahi Louis Lu. Namun ketika ucapan ini keluar, semua orang di sana sedikit tercengang. Louis Lu bertanya dengan terkejut, tidak membutuhkan bantuanku. Apa jangan-jangan kamu sudah mencari pria lain? Namun memang benar. Kondisi kamu sekarang tidak terlihat seperti terkena racun. Pasti kamu sudah mencari orang lain. Apa jangan-jangan mencari Genko Tian? Sembarangan. Lebih baik aku mencari seekor anjing daripada dimanfaatkan petua itu. Benar-benar sangat sial. Ketika mengungkit Genko Tian, Taeko Tian terlihat jijik. Dia merasa seperti ingin muntah. Lalu mulutnya tidak berhenti mengumpat. Bukan guruku. Berarti kamu diam-diam memiliki pasangan. Louis Lu tersenyum dengan aneh. Aku ini suci. Kamu kira aku seperti gurumu yang mesum itu? Tidak ada pasangan, lalu tidak membutuhkan bantuanku. Maka bagaimana cara kamu mengatasi racun di tubuhmu? Louis Lu bertanya dengan penasaran. Aku memiliki obat. Dahulu aku beruntung. Jadi aku mendapatkan 2 obat detoksifikasi. Selama bukan racun yang spesial, maka semuanya dapat diatasi. Taeko Tian segera memberikan penjelasan. Namun ketika Louis Lu mendengarnya, dia tahu tidak seperti itu. Bagaimana mungkin dia beruntung dan menemukannya? Sudah jelas dia mencurinya. Namun Louis Lu tidak membongkarnya.
Lalu berkata dengan bingung, jika kamu memiliki 2 pil obat, kenapa kamu tidak memberikan 1 pil ke kakak kelimat aku? Bukankah akan lebih baik menyimpannya jika bisa? Taeko Tian tiba-tiba mengedipkan matanya pada Louis Lu, karena kamu ini adalah alat detoksifikasi. Kenapa aku harus menyia-nyiakan 1 pil obat lagi? Lagi pula kalian berdua sudah pernah melakukannya. Bukankah seperti itu? Sial. Dada rata ini tidak ada habisnya. Louis Lu dengan hati-hati melirik ke arah Hailey Yang. Dapat dilihat dia sedang berusaha mengendalikan dirinya. Berikan obatnya kepadaku. Louis Lu mengulurkan tangannya. Lalu terlihat serius. Taeko Tian bertanya, kamu yakin? Jangan banyak bicara. Aku ini pria sejati. Aku tidak akan melakukan hal yang memanfaatkan orang lain seperti ini. Louis Lu berkata. Hanya saja ketika ucapan ini keluar, dia segera menerima cibiran. Taeko Tian, Hailey Ye, dan Sally Liu menatapnya dengan mencibir di waktu yang bersamaan. Taeko Tian berkata, jika ingin membicarakannya, ini bukan memanfaatkannya. Aku percaya Karin Chu juga bersedia. Sama seperti sebelumnya. Diam. Kamu masih berani mengungkit yang sebelumnya. Louis Lu langsung kesal ketika mengingatnya. Jadi dia sama sekali tidak sungkan padanya. Pertama kali itu sangat berharga. Namun dia melakukannya dalam kondisi tidak sadar. Memikirkannya saja kesal. Kamu ingin memberikan obatnya atau tidak? Jika tidak aku akan marah. Louis Lu berkata dengan kesal. Baiklah. Aku sudah susah payah memberikan kamu kesempatan baik. Namun ternyata kamu meminta obat kepadaku. Benar-benar menyia-nyiakan niat baikku. Taeko Tian mengeluh. Diam. Berikan obatnya. Baiklah. Baiklah. Taeko Tian memberikan sebuah botol kecil berisikan pil detoksifikasi Triblood kepada Louis Lu. Sekarang kamu sudah puas? Tidak puas. Tidak puas. Apa yang kamu inginkan? Jawaban. Ekspresi Taeko Tian terlihat bersalah. Jawaban apa? Louis Lu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Menurutmu jawaban apa? Louis Lu memelototinya. Jawaban apa lagi? Tentu saja rahasia di tubuhnya. Dan juga rencana mereka. Sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan? Bukankah tidak bisa membiarkan dirinya tidak tahu apa-apa seperti ini? Hehe. Ini, aku hanya tokoh kecil. Bagaimana mungkin tahu jawaban yang kamu maksud? Hehe. Jika sudah tidak ada hal lain, aku pergi dahulu. Taeko Tian dengan cepat pergi dari sana. Louis Lu sudah mengetahuinya sejak awal. Dia juga malas mengejarnya. Dia bersiap memberikan pil detoksifikasi Triblood kepada Karin Chu. Namun Sally Liu merebutnya. Louis, kamu yakin ingin menyia-nyiakan pil detoksifikasi seperti ini? Nada bicaranya terdengar ambigu. Louis Lu berkata dengan tidak berdaya, Kak Sally. Kenapa kamu juga berkata seperti itu? Aku hanya merasa. Ucapan Taeko Tian itu masuk akal. Jika pil ini benar-benar bisa menangani banyak macam racun, maka pasti akan berguna jika menyimpannya. Untuk apa membuang-buangnya? Maksudnya, dia ingin dirinya menggunakan cara paling awal untuk membantu Karin Chu. Louis Lu melebarkan matanya dan berkata, Kakak Liu, kamu serius? Tentu saja. Sally Liu menoleh ke arah Hailey Ye. Kakak pertama. Bagaimana menurutmu? Hailey Ye terdiam. Dia melirik Karin Chu yang berbaring. Lalu menoleh lagi ke arah Louis Lu. Suasana hatinya terasa kacau. Namun dengan cepat dia menjawab, lagi pula sudah terjadi satu kali. Apa lagi yang bisa aku katakan? Bahkan Kak Hailey juga menyetujui cara ini. Louis Lu sedikit terkejut.
Namun beberapa saat kemudian, Louis Lu menggelengkan kepalanya. Maaf, aku menolak. Bersambung.